Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini keluarga besar Mbah Ariyah atau yang disebut dengan Ariyah Family Sadeng Gunung Pati akan mengadakan perjalanan ziarah bersama-sama, yaitu ke makam Ki Ageng Gripik dan Ki Ageng Sunan Pandanaran yang berada di wilayah Kota Klaten. Pertama yang kami tuju adalah Ki Ageng Gripik yang berada di Desa Krajan, Jatinom, Klaten. Di sini kami berjalan menuju area makam Ki Ageng Sunan Gripik. Sunan Gripik merupakan anggota keluarga Majapahit yang berasal dari keturunan Brawijaya V. Beliau mengajarkan di daerah Klaten dan sekitarnya, Boyolali, dengan cara yang bijaksana, berbaur dengan kebudayaan yang ada, sehingga lambat laun, pelan tapi pasti, orang-orang yang dulu menyembah patung, menyembah batu besar, pohon besar, sehingga berubah menjadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan syariat-syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkat perjuangan beliau Ki Ageng Gripik. Setelah kami sowan ke makam Ki Ageng Sunan Gripik, kami melanjutkan perjalanan ziarah ke makam Ki Ageng Sunan Pandanaran yang berada di Gunung Jabal Kat. Di sini kami memasuki area pemakaman Ki Ageng Pandanaran melalui gapuro-gapuro yang indah yang merupakan untuk menuju ke makam Ki Ageng Sunan Pandanaran. Di sini kami berjalan dengan tidak menggunakan alas kaki, supaya kami semua rombongan ini benar-benar menjaga adab, menjaga kebersihan, karena an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Walaupun telapak kaki terasa panas, tapi tak apalah, demi iktibar untuk mensuri tauladan nilai-nilai perjuangan Ki Ageng Pandanaran yang merupakan bupati pertama di kota Semarang, yang dulu merupakan orang terkaya di kota Semarang. Namun tetapi dengan kekayaan tersebut sedikit demi sedikit melenceng dari nilai-nilai Islam. Lalu menyamarlah Sunan Kalijaga untuk memperingatkan beliau dengan cara menyamar menjadi tukang pencari rumput. Setelah itu rumput didapat oleh Sunan Kalijaga, ditawarkannya lah kepada Ki Ageng Pandanaran dengan harga sekeranjang rumput semua kekayaan Ki Ageng Pandanaran. Marahlah Ki Ageng Pandanaran karena harga tidak sesuai dengan barang satu keranjang rumput yang seolah-olah menghina Ki Ageng Pandanaran. Lalu singkat cerita, setelah berkali-kali Mbah Sunan Kalijaga datang untuk mengingatkan Ki Ageng Pandanaran melalui penyamarannya sebagai tukang pencari rumput yang didapatkan dari Gunung Jabal Kat, akhirnya Ki Ageng Pandanaran penasaran ada apa dengan rumput tersebut. Setelah rumput dibuka, ternyata di dalamnya terdapat berbagai belahan-belahan emas atau bongkahan-bongkahan emas. Terkejutlah Ki Ageng Pandanaran karena di situ Mbah Sunan Kalijaga mengingatkan tidak ada yang lebih kaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semuanya.
Singkat cerita, Ki Ageng Pandenaran sadar dan bertobat, lalu disuruh ke Gunung Jabal Kat daerah Klaten untuk berguru kepada Mbah Sunan Kalijaga. Singkat cerita, di sana beliau menyebarkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan kepada masyarakat sekitar, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita sembah, dan kita sebagai hambanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ki Ageng Pandenaran merelakan hartanya, kekayaannya untuk menghadap kepada Allah. Bagaimana kita bisa salaman kepada orang yang kita tuju apabila tangan kita masih menggenggam harta dan benda? Kita harus rela meletakkan harta dan benda tersebut untuk bisa salaman kepada orang yang kita tuju. Begitulah cara kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati ini bisa salim tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hati kita masih hubbud dunya, gila dengan dunia, rakus dengan kekayaan. Maka dari itu, pelajaran yang kita ambil dari ziarah ke makam Ki Ageng Pandenaran ini, dunia tidaklah harus dimasukkan ke dalam hati. Dunia hanyalah sebatas pikiran untuk alat saja, alat untuk supaya kita lebih dekat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kami ziarah ke makam Ki Ageng Pandenaran, kami silaturahim ke Klaten, yaitu ke rumah Ibu Sri Ningsih. Di sini kami sangat-sangat diistimewakan, karena pada waktu itu perut kami sudah lapar. Pertama, kami disuguhi dengan makanan pembuka, yaitu sop. Lalu kedua, kami dibuatkan kopi oleh tuan rumah. Setelah itu kami serombongan dijamu dengan makan bersama. Selepas makan bersama, kami diberi makan penutup, yaitu berupa es, kopior, dan jajanan-jajanan. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Sri Ningsih, Pak Dodo, yang telah menjamu kami di Klaten sana. Kami keluarga Arya sekali lagi beribu-ribu terima kasih kepada keluarga Ibu Dodo dan Pak Dodo. Akhirnya kami keluarga Arya mohon pamit dan mohon doa restu, semoga kami keluarga Arya selalu menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh dengan kerukunan, menjadikan keluarga yang ahli ibadah, ahli istiqomah, ahli sodakoh jariyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.